Yesaya 53 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung Yesus, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Dia. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh." Firman Tuhan berkata, penyakit itu tidak pernah datang sendirian. Penyakit selalu datang membawa teman yang bernama kesengsaraan. Jika saudara ragu, saudara bisa tanya orang-orang yang sakit. Mereka akan berkata, penyakit itu datang membawa teman yang bernama sengsara. Ketika seorang sakit, bukan hanya dia yang sakit, anggota keluarganya pun akan sengsara. Karena itu firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung Yesus, kesengsaraan kita yang dipikul. Jika Tuhan Yesus sudah membawa penyakit kita, sudah menanggung penyakit kita, jika Tuhan Yesus sudah memikul sengsara kita, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi saya tidak mau lagi untuk membawa penyakit saya dan memikul sengsara saya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya dan memikulnya bagi saya. Bagian saya adalah percaya di dalam perkataannya. Di ayat 4 Tuhan Yesus berkata, tetapi sesungguhnya. Kata sesungguhnya di dalam terjemahan King James itu berkata surely, yang berarti pastinya. Tuhan tidak perlu berkata pastinya ketika Ia berfirman. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia cukup berkata-kata saja. Bumi pun diciptakan, langit pun ada, cahaya pun ada. Tetapi di dalam hal kesembuhan, di dalam Yesaya 53 ini, Tuhan sengaja meletakkan kata pastinya untuk meyakinkan saudara dan saya hari ini. Jika Tuhan berfirman saja itu terjadi, apalagi jika Tuhan berkata pastinya, penyakit kita yang ditanggung Yesus, kesengsaraan kita yang dipikulnya, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya, itu ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya menjadi sembuh. Amin, saudara-saudara. Tuhan mau saudara dan saya sehat dan sembuh hari ini. Kita perlu berjalan di dalam kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan sementara kita hidup di dunia ini. Karena di surga kita tidak perlu kesembuhan, saudara-saudara. Di surga kita berjalan di dalam tubuh kemuliaan. Tidak ada rumah sakit di surga. Berjalan di dalam tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah sakit. Kita perlu menerima kesembuhan selama kita hidup di dunia ini. Ayat 5 berkata, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Kata ganjaran di situ di dalam bahasa Indonesia berarti hukuman. Ketika saudara dan saya berdosa, dosa itu harus dihukum. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita, itu ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Di salib, Yesus mati bagi kita sebagai orang berdosa. Ia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Ia menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita. Karena hanya orang yang sudah dihukum yang bisa menerima kesembuhan saudara-saudara. Mazmur 103 ayat 3 berkata, diampuninya segala dosamu, disembuhkannya segala sakitmu. Sebelum saudara dan saya hari ini menerima kesembuhan segala penyakit, kita harus menerima pengampunan atas segala dosa kita. Sebelum kita menerima pengampunan atas segala dosa kita, hukuman itu harus ditimpakan dulu saudara-saudara terhadap saudara dan saya. Karena itu ayat 5 ini berkata hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya, mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya, itu sudah ditimpakan, katakan sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga ketika hukuman itu sudah ditimpakan, berarti pengampunan segala dosa itu sudah kita terima. Sehingga pada hari ini oleh bilur-bilur Yesus, saudara dan saya menjadi sembuh. Sehingga kesembuhan segala penyakit, bukan hanya beberapa penyakit, tetapi segala penyakit itu sudah menjadi milik kita. Firman Tuhan di ayat 5 ini berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kenapa dipakai kata menjadi? Karena saat itu Yesus belum mati bagi kita. Tetapi di 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Amin, saudara-saudara.
Walaupun kita percaya bahwa Yesus sudah tanggung sakit kita, bawa kesengsaraan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi yang menarik, di ayat Yesaya 53 ayat 1, Roh Kudus sengaja menempatkan firman Tuhan yang berkata, laporan mana yang kamu percayai? Di dalam terjemahan King James-nya itu berkata, whose report are you gonna believe? Laporan mana yang saudara percayai? Jadi kita harus tahu, ketika seorang sakit, ada laporan-laporan yang datang kepada dia. Laporan dokter datang kepada orang sakit. Laporan hasil lab, hasil scan, hasil MRI, apapun itu datang kepada orang sakit. Kemudian laporan yang paling sering datang adalah laporan dari tubuhnya. Ketika seorang sakit, tubuhnya akan melaporkan, bukan hanya melaporkan, tubuhnya akan berteriak bahwa ia sedang sakit. Organ tubuhnya akan berteriak bahwa ia sedang sakit. Karena itu, firman Tuhan bertanya hari ini kepada saudara-saudara, khususnya saudara-saudara yang sedang sakit. Laporan mana yang kamu percayai? Apakah kamu percaya laporan dokter yang berkata kamu masih sakit? Apakah kamu berkata laporan hasil lab, hasil scan, hasil MRI, apapun itu yang berkata bahwa kamu sakit? Apakah kamu percaya laporan atau teriakan tubuhmu yang berkata kamu sakit? Atau hari ini saudara percaya laporan atau berita firman Tuhan yang berkata pastinya penyakit saudara sudah ditanggung Yesus. Pastinya kesengsaraan saudara sudah dipikul Yesus. Pastinya hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi saudara sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus saudara menjadi sembuh. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, saya tapi lebih memilih mempercayai laporan atau berita firman Tuhan daripada berita-berita yang lain. Karena itu, saya berdoa hari ini, saudara lebih percaya laporan firman Tuhan daripada laporan-laporan yang lain yang berkata bahwa saudara masih sakit. Firman Tuhan berkata hari ini datang kepada saudara, saudara sudah sembuh. Sharing firman kita hari ini sudah selesai. Saya berharap saudara diberkati. Firman ini dibuat pendek supaya saudara mudah untuk menerimanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. God bless you all.